Ada orang kaya baru dia percaya diri kalau kaya. Jadi sebenarnya faktornya bukan percaya dirinya tapi kayanya, harta bendanya yang jadi substansi. Kalau kita kan enggak, orang maknya kan melarat, gak apa-apa kata lapo kan. Melarat, ayo kata lapo, gelut, ayo. Kita malah kita bangga sama kemiskinan kita. Loh, kamu miskin kok bangga? Terus yang saya banggakan apa kalau bukan kemiskinan? Ini melarat, kalau nggak melarat. Kan gitu, kalau kita kan rasional, jelas tuh. Apa saja kita banggakan, mau apa, wong baik kok. Melarat ya baik, elek ya api. Ludruk itu kan contoh bagaimana manusia sumeleh. Merongos kaya apa bangga kalau ludruk. Aku merongos kata apa kan? Apa kan? Itu kalau ludruk, itu Jawa Timur itu saya kira contoh dari manusia-manusia yang ikhlas kepada keadaan. Mengejek dirinya sendiri luar biasa, jelek-jelekin dirinya sendiri luar biasa, dan itu yang hilang di Indonesia kan gitu. Setiap orang mengaku peduli, mengaku baik, mengaku hebat kan begitu. Oke, supaya tidak saya teruskan ini, saya ingin mengatakan gini, yang hubungan sama 7 ya Pak. Kan orang ini berijtihad nih, memahami waktu, memahami ruang, memahami zaman, peradaban, peralihan, perubahan dan seterusnya. Kan ada satuan-satuan yang mereka pahami. Ada satuan 7 yang namanya week, minggu, ada satuan 5 yang namanya pekan, apa jenenge? Pasaran. Jadi kalau orang bikin pasar legi, pasar kliwon, itu ada filosofinya, ada dasarnya. Sekarang semua itu sudah hilang, ya. Terus ada orang bikin satuan 9, Andre saya kira tahu persis ini. Salah satu satuan yang ditemukan orang adalah perubahan-perubahan besar di segala zaman sejak Adam sampai sekarang itu berlangsung pada putaran angka 7. Ada yang saya bilang ini benar enggak benar tidak penting. Yang penting dia membukakan pori-pori kita untuk bersemangat ke depan gitu ya. Nah tadi pagi itu teman sekalian jam 8 pagi itu ada seorang dari Gunung Merapi. Orang dari atas Gunung Merapi tiba-tiba dapat bendera merah putih yang sangat besar, yang kainnya itu aneh dan bukan kain seperti sekarang. Artinya kainnya itu bukan kain tahun berapa atau abad berapa enggak tahu. Dengan satu keris yang amanatnya adalah diberikan kepada Sultan Hamengkubuwono ke-10. Jadi tadi pagi orang itu datang ke keraton jam 8 pagi memberikan bendera dan keris itu dengan catatan karena sekarang ini sudah hampir memasuki putaran 7 yang ketiga. Jadi 700 tahun diawali Sriwijaya sampai Mojopahit, 700 tahun dari Mojopahit sampai sekarang. Nah, Mojopahit kan sirno ilang kertaning bumi. Itu perubahan total yang luar biasa, sistem politiknya, perekonomiannya, akidahnya, kepercayaannya, pola-pola sosial kebudayaannya sangat berbeda. Artinya lahir peradaban baru, bahwa itu gagal, oke, tapi lahir peradaban baru. Dan sekarang kita sedang menghadapi peluang untuk membangun peradaban baru. Itu yang kita sebut mendirikan Indonesia. Kalau ada teksnya di Anda, nanti ini bukan untuk malam ini, bisa Anda pelajari masing-masing. Kalau saya boleh, saya minta teksnya, nanti saya berganti. Yang saya bilang buka pori-pori 10 itu, supaya Anda mengenal Indonesia itu tidak hanya secara teritorial, tapi mengenal sebagai substansi, potensi, dan lain sebagainya. Nah, 700 tahun yang ini sudah selesai, dan kita akan masuk ke 700 tahun yang ketiga. Jadi setelah Rasulullah itu bareng sama Sriwijaya hidupnya ya, di abad yang sama. 700 tahun selesai, kemudian ada 700 tahun yang kedua dirintis oleh Sunan Kalijogo yang merombak sistem politik kesatuan Mojopahit menjadi Federasi Demak. Saya tidak panjang lebarkan, tapi gagal. Gagal dalam arti manusianya tidak siap. Sehingga Indonesia menjadi seperti ini sesungguhnya karena kegagalan periode Demak, Pajang, Mataram, di mana bangsa Indonesia tidak siap untuk membangun sesuatu yang baru karena sudah terbiasa
hidup dalam kebesaran Gajah Mada dan bergantung kepada Gajah Mada. Sekarang kita butuh seorang Gajah Mada lagi, dalam arti bukan orang yang akan menjajah seluruh Nusantara. Gajah Mada harap Anda tahu dia orang 9 yang mentujukan diri. Gajah Mada itu dengan kekuatannya, kemampuannya, kecerdasannya dan segala macamnya, dia sangat punya peluang untuk menjadi Raja Mojopahit sekian periode. Karena sampai akhir hilangnya Mojopahit, Gajah Mada masih ada, masih hidup, bahkan hidup dalam era yang sama dengan Sunan Kalijogo. Tapi Gajah Mada pernah mau jadi presiden, pernah mau jadi raja. Dia kawal semua raja-raja, tapi dia sendiri tidak menjadi raja. Dia adalah orang 9 yang mentujukan diri, kan begitu. Kalau mau dihubungkan sama 7, tapi tidak siap. Sunan Kalijogo membagi anaknya Brawijaya yang kelima terakhir sebanyak 117 orang dibagi untuk menjadi kepala tanah perdikan dari Timur sampai dari NTT sampai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa Timur, Jawa Barat. Jadi mereka semua saudara. Anda dari Kebumen sama Anda dari Denpasar, Anda saudara, karena Anda semua keturunan orang yang sama. Ini tidak saya perpanjang, tetapi percobaan atau eksperimentasi negara federal ini gagal pada era sesudah Demak, yaitu pada era Pajang. Terjadi chaos dan pertentangan multipolar. Jadi antara pangeran-pangeran yang merasa sah dan yang merasa tidak, yang merasa sah, yang lainnya merasa sah untuk menjadi penerus dari Mojopahit. Ada lagi dihiasi dengan peperangan antara Sunni dengan Syiah. Jadi kalau Mas Karebet kemudian yang meneruskan anak angkatnya menjadi Raja Mataram itu adalah Ahlus Sunnah, tapi yang melawan beliau yaitu Aryo Jipang atau Aryo Penangsang yang kudanya bernama Lady Gaga. Lady Gaga ya, Gaga Rimang maksudnya, Gaga Rimang. Makanya kalau Lady Gaga sampai datang ke sini itu merugikan sejarah kita. Tuh, karena Gaga Rimang ini yang membuat Aryo Jipang kalah perang. Jadi Gagak Rimang ini kuda laki-laki yang sangat gagah dan jenius. Si Sutowijoyo datang dengan kuda yang sangat cantik, jelita, sehingga kudanya tidak taat, kudanya Gagak Rimang tidak taat kepada Aryo Jipang. Akhirnya datang ingin memacari, ingin menyetubuhi si kuda betinanya, kan begitu. Jadi kalau Gagak Rimang datang ke sini bisa terjadi lagi perang antara Pajang dengan Mataram. Jadi makanya Lady Gaga kita halangi untuk datang ke sini, karena untuk apa kalau cuma seperti itu pentasnya dangdut di kampung-kampung lebih dahsyat. Betul, kalau cuma seperti itu ngapain? Kalau berani telanjang bulat baru kita izinkan masuk. Dan kenapa dia tidak berani telanjang bulat? Karena onok bubulin di gini ini. Ini gak percaya bukaan dewi. Terus ngomong sak karut-karutnya wong jazz kok. Gitu ya. Kegagalan untuk menjadi federal tidak berarti saya setuju negara federasi, tapi watak federal, watak Commonwealth, watak untuk kerjasama satu sama lain, di mana tidak ada linking up terhadap satu kesatuan. Jadi hanya ada koordinasi, hanya ada komitmen, hanya ada ibarat apa namanya, piagam Madinah, tapi tidak ada pusat kekuasaan seperti sekarang. Kalau saya kaitkan dengan yang sekarang ya, untuk apa sih? Untuk jadi gubernur kok pakai lewat parpol? Toh nanti yang nyoblos itu semau-mau dia. Mestinya kalau gubernur itu, calon gubernur itu dari parpol, ya langsung dihitung saja toh. Kalau gubernur dari PD, anggota PD berapa? Berarti yang anggotanya terbanyak langsung menang, nggak usah TPS. Loh, kalau gitu untuk apa parpol? Kan mestinya parpol jelas konstituennya berapa, terdaftar secara dengan database yang jelas. Maka calon gubernur yang dicalonkan oleh partai terbesar dialah gubernur. Lalu semua mungkin lapor kadek nang TPS darah. Loh, toh nanti setelah calon dari partai A, partai B, partai C, nanti orang nyoblosnya kan tidak berdasarkan partai.
Nah, jadi untuk apa lewat partai? Hubung-hubungan. Dan orang yang lewat partai itu kan tawar-menawarnya luar biasa, mekanisme putaran uangnya kan luar biasa besar, dan hanya orang yang bisa bertransaksi kecuali independen, yang bisa bertransaksi dan punya kemampuan transaksi yang bisa diangkut oleh kendaraan parpol, toh? Apa? Ya oke, orang bodoh. Nah, okay. Karena tidak lobis dia. Ya jadi, kenapa bukan panitia negara saja? Katakanlah kita punya IT, kita punya sistem database yang, kalau DKI kan bisa dicontoh soal. Database di sini kan bisa. Setiap orang punya KTP. Jadi pemimpin yang benar adalah pemimpin yang disebut namanya oleh rakyat. Kan begitu? Bagaimana Anda mau memilih pemimpin yang disediain cuma itu sama itu sama itu? Anda sendiri kan punya pilihan. Tapi kan tidak mungkin rakyat mengusulkan pilihannya sendiri. Yang dianggap sah kan pilihan parpol. Kalau gitu, kalau memang parpol sudah legitimate menjadi mesin untuk memilih calon gubernur, ya sudah. Untuk apa pemilihan? Begitu dia dicalonkan oleh parpol yang konstituennya terbesar, terdaftar, makanya parpol yang jelas dong, ada anggotanya apa tidak? Lah nggak ada, kalau gitu untuk apa ada parpol? Nggak ada anggotanya. Saya membayangkan, tolong dicari kelemahannya. Ya sudah KPU aja, tapi dikontrol bener, dibikin KPU yang lebih solid dengan sistem kontrol yang baik. Setiap orang bisa email dengan, kan KTP itu kan kode tuh mas, tidak mungkin double kan. Kode ini mencalonkan ini, terserah namanya siapa yang dicalonkan, mau Iwan Fals, mau Trio Macan, mau tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Kirim ke kantor KPU, email atau lewat pos, kodenya jelas, tidak mungkin ada manipulasi karena ada sistem kontrol yang kuat. Kode sekian, milih ini. Jumlah terbanyak itulah gubernur, jumlah kedua itulah wakil gubernur, kan begitu? Lah simpel, nggak pakai duit macam-macam. Loh, tapi kan apa sistem IT-nya cukup? Loh, kalau nggak cukup nggak usah bikin IKTP. Loh, kalau ini iya tagak. Kalau iya, ayo. Maka pemilu dengan simpel dilaksanakan. Kalau tidak ya sudah manual, gak usah KTP. Wong KTP gak ada gunanya, wong wes udah ngasih paspor masih ditanya KTP. Iya apa hari-hari? Saya itu sudah kenal sama karyawan yang melayani saya, itu sudah kenal apik ya wes tahu dari jamaahku, tetap ditanya KTP kok saya. Jadi ini ada damage itu bahasa Inggris, bahasa Jawanya demit. Betul nggak mas? Sudah bawa paspor masih ditanya KTP. Maka saya gengsi ngeluarin KTP, yang saya keluarkan kartu SAR. Ketua Dewan Suro SAR. Bingung ngomong, kok juga kartu SAR menengah ya. Sama kalau capek bosen sama SAR, yang saya keluarin kartu penasehat keamanan PT KAI. Jadi keamanan kereta api penasihatnya saya. Nek ono sing kalangan cepet BBM aku. Asal belum lebih 2 jam bisa kita kejar siapa yang nyuri. Kita tinggal teriak passwordnya begini, kembali itu barang. Nah passwordnya tanya sama saya, lewat Gandhi nanti. Jadi kalau kehilangan apa-apa. Nah ini contoh aja mas, contoh aja. Nggak logis kan mas, kalau memang itu lewat parpol, kan sudah jelas parpol itu kapasitasnya, konstituennya besar tidaknya, mestinya sudah jelas dong. Kalau sudah jelas berarti siapa yang dicalonkan, ya sudah dia gubernurnya. Nggak usah wakil-wakilnya yang nomor 2.